Baik, teman-teman, kita balik lagi ya. Saya undang Mbak Erna lagi sebentar. Mbak Erna, monggo. Sambil tunggu Mbak Erna online kembali ya, teman-teman. Terima kasih partisipasinya. Mbak Sabrina Sania, Mbak Dian Rosmaini, Mami Jen, Mbak Novita, salam kenal. Kita undang lagi Mbak Dapur Erna ya. Mbak Lucia Lestari 12, IG-nya Dapur Erna yang mana? Tulisannya Dapur Erna, Dapoer Erna. Kita tunggu Mbak Erna sebentar ya. Mohon maaf. Halo Mbak Tasir Kitchen, salam kenal kembali. Mbak Erna, mohon maaf Mbak Erna masih belum bisa terkoneksi. Kita tunggu sebentar ya. Asmiat, Asmiat Yarjuna, tidak kemana-mana. Makasih ya Mbak ya. Mohon maaf sambil menunggu Mbak Erna. Hai Mbak Tina Hasibuan. Alhamdulillah Mbak Erna sudah bergabung bersama kita. Teman-teman kita lanjut ya. Oke Halo Mbak Mbak, Erna. ya sekarang kita waktunya oles ya. Jadi Baik. untuk olesan ini saya ada 2 sesi.
oles pertama dipanggang, baru tunggu dingin, oles kedua dipanggang lagi. Nah, itu selain membuat eh, nastar jadi awet, itu bisa juga bikin benar-benar kering jadi atasnya itu. Itu untuk menghindarin nastar bulukan ya. Jadi sistem panggangnya 2 kali. Kalau saya sih seperti itu. Kalau mau panggang 1 kali langsung, jadi habis dioles tunggu dingin, terus dioles lagi nggak masalah. Cuman itu untuk konsumsi yang cepat ya. Jadi kalau buat ibu-ibu yang mau jualan, yang kira-kira mungkin membutuhkan waktu lama, proses untuk pengiriman dan sebagainya, untuk konsumsi si customernya lama, itu saya sarankan memakai trik seperti ini. Jadi setelah Baik. dioles dipanggang, kering, terus dioles lagi. Itu dijamin deh. Saya udah coba, saya simpan nastar dengan sistem panggang seperti ini, saya simpan di toples kurang lebih 1,5 bulan oke, 2 bulan saya makan juga masih oke. Ya. Baik, Mbak Erna punya tips nggak Mm-mm. kuas yang dipakai supaya tidak menggumpal? Tadi ada yang bertanya, lupa saya catat. Katanya Oh, kalau dia ngoles pakai kuas itu katanya menggumpal. Lebih baik milih kuas oh yang ya. seperti apa? Ini ini kuas saya beli di mana ya? Kayaknya di Gramedia deh, oleh kuas untuk lukis tuh. Jadi ujungnya yang lancip ini saya potong. Jadi kalau pilih Oh, kuas, cari yang benar-benar lemes ya. Ini serabutnya itu lemes. Di TBK juga kayaknya banyak kok kuas yang seperti ini. Jadi harus kalau benar-benar yang dipilih. silikon gimana Mbak Erna? Oh, silikon jangan. Dia nggak akan Oh, bisa tidak rata. disarankan ya. Kalau silikon itu untuk ngolesnya dia nggak bisa lembut di olesan tuh nggak bisa lembut. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi sambil nungguin saya ngoles nih. Ya, Ini proses ngoles ini proses yang lumayan lama juga ya teman-teman. Jadi memang nastar itu effortnya lumayan, makanya kenapa harganya mahal. Itu karena untuk proses membuatnya itu butuh tenaga dan waktu yang cukup lama. Buletinnya dan lain-lain itu lama banget. Jadi baik. kalau ada orang jual nastar, kok mahal sih? Itu sebenarnya yang dibayar bukan hanya modalnya, tapi tenaganya itu. Makanya saya Karena bilang sama memang panjang. teman-teman, iya, kalau ada yang protes, kok nastarnya mahal gitu. Nggak tahu apa kalau bikinnya lama, bikin aja sendiri kalau mau murah gitu. Baik. Untuk pemanggangan yang pertama ini berapa berapa menit Mbak Erna? Pertanyaan dari Mbak Untuk pemanggangan Kasaloka. pertama kurang lebih 5 menit aja, 3 sampai 5 menit. Jadi tergantung suhunya. Nanti jadi tetap harus dilihat-lihat ya. Karena banyak juga yang dia Mbak, saya udah panggang sekitar 5 menit kok gosong lah, nggak dilihatin 5 menit ditinggal. Jadi harus tetap dilihatin ya. Jadi jangan Nggak hanya boleh ditinggal terpatokan pada drakoran ya suhu. Mbak ya? Iya, jangan hanya mentang-mentang di resep dibikin 5 menit, kan padahal ovennya kan beda-beda. Cuma langsung dibikin timer terus ditinggal pergi. Jadi tetap harus dipantengin. Kalau sudah mulai mengering, apalagi udah mulai kecoklatan, langsung langsung diangkat. Ada pertanyaan dari Mbak Tri Sulistiani. Mbak, kok nastarnya bisa nggak lari-lari ketika... Oh ya, Nah, apa ada dioles tipsnya? ya. Iya, Nggak boleh dioles. Loyang ini nggak boleh dioles apa-apa ya, nggak usah dioles margarin atau butter ya. Jadi kalau dioles, dia jadi licin kena ini. Jadi nggak akan lengket, meskipun nggak dioles apa-apa nggak akan lengket ya. baik. Mbak Tri Sulistiani sudah ya. Hmm. Oh, ada yang Jadi pakai sebenarnya, masker, masker buat apa? Sorry, kuas buat masker katanya. Kata Mbak hah, Desi, Cici Desi. buat bas masker itu yang gimana? Hmm, seperti itu juga Mbak sama. Kuas yang buat masker. Kuas yang buat masker. Jadi mirip seperti itu. Oh, iya iya iya. Tapi jangan dicampur-campur ya Mbak Oke. Desi. Tuh. Nah, Mengapa ya Mbak polesan Reva, apa masker saya? Iya, kita mau ini mau lempar pertanyaan monggo, monggo untuk silakan Mbak Erna. GA-nya. Jadi nanti ini saya Baik, kasih pertanyaan, teman-teman nanti jawabnya di feed Instagram saya ya. Jadi sekarang oke.
catat aja pertanyaannya apa, nanti baru dijawab di feed Instagram saya. Yang benar nanti diundi, yang beruntung mendapatkan hadiah dari ID Life berupa kemarin udah di-share ya di gambarnya itu Ya, ada Crips Maker, chopper ya Mbak, chopper, Crips Maker, chopper sama apa Mbak Reva? hand blender ya kalau nggak salah ya itu ya. Oh ya, betul betul hand blender. Kalau cakep banget tuh hand blendernya. Cakep banget, Jadi iya. bisa Saya juga itu kepingin Mbak Erna. berfungsi tuh ini tuh. Bikin dalgona tuh enak tuh. Pakai Oh, itu. keren. Oh ya, keren banget. Bismillah, siapa tahu Mbak Reva yang dapat. Buat teman-teman saja, Mbak. Nah, oke. Baik, silakan Setelah pertanyaannya, Mbak Erna. Nah, ini saya panggang di ini ya. Sebentar, saya panggang dulu di ini double di sini nggak apa-apa. Saya panggang ditaruh di bagian atas. Untuk panggang olesan pertama, ini pakai api bawah saja bisa. Jadi nggak harus pakai api atas. Pakai api bawah, kurang lebih suhunya 100 sampai 130 menit. Tetap disesuaikan dengan oven masing-masing. Nanti kalau udah mulai agak kering, baru bisa diangkat, kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, jadi pertanyaannya, ini kan tadi saya udah review nih tentang mixer ini nih, punyanya ID Life ini. Ya, ini kan ada dua warna, merah putih sama hitam. Nah, terus pertanyaannya, professional stand mixer ID Life ini kapasitasnya berapa liter? Ya. Jadi saya ulang lagi. Saya tahu Mbak Erna. Professional stand mixer ini tahu ya Mbak Reva, jangan dibilangin dulu ya. Iya Mbak, saya diem aja kok. Tapi nanti ini sebenarnya pertanyaan nggak susah. Semua nanti. Oke. Pertanyaan nggak susah ya. Jadi nanti kan ini IGTV-nya kan nanti dikeluarin di feed dapur enak sama meeting cooking pemula. Jadi nanti teman-teman bisa nyontek di situ ya. Atau bisa browsing gampang atau bisa langsung lari ke akunnya ID Life. Di sana banyak banget ditayangkan tentang mixer cantik ini, atau langsung bisa ke katalognya itu ada di bio-nya ID Life. Nanti bisa dilihat kapasitas mixer profesional stand mixer ID Life tipe IL221. Ini kapasitasnya ada berapa liter? Ya. Nanti jawab di feed Instagram Dapur Erna dengan tag ngajak teman ke minimal 5 teman untuk ikut sama-sama, siapa tahu beruntung ya. Jadi itu ya. Nanti pertanyaan kan bisa diulang di akhir acara, sama tahu ada teman yang tadi ke belakang sebentar nggak ngikutin ini sampai habis. Nanti di akhir acara saya bacakan ulang. Ini ada pertanyaan lagi Mbak sambil nunggu kuning telur ini. Baik. Dari Amel Cuya Bebek mau tanya, kalau adonan nastarnya diberi keju, apakah nastarnya masih tetap lumer atau enggak Mbak? Tetap lumer jika adonannya ya. Jadi sebenarnya pemakaian butter itu membuat nastar salah satu tips nastar menjadi lumer. Itu butter. Tapi kalau memakai margarin semua, tentu rasanya berbeda dan adonan agak sedikit keras, terus agak sedikit crunchy ya. Gitu. Jadi pertanyaan lumer atau enggaknya itu sebenarnya tergantung dari pemakaian butternya itu, butter atau margarin. Kalau campuran butternya banyak, udah pasti lebih lumer. Dan pemakaian telur, kuning telur semakin banyak itu makin lumer itunya hasil akhirnya. Baik. Terus kalau misalkan adonannya kan lebih campur apa tuh namanya keju, itu bisa. Jadi keju yang diparut kemudian dicampurkan. Itu nanti dengan tepungnya di akhir adonan itu, tepung jangan dimasukin semua ya. Jadi harus disesuaikan seperti yang saya bilang tadi. Tepung menyesuaikan adonan sampai kalau adonannya udah pas untuk dipulung, tepung harus dihentikan. Ya. Sebenarnya gampang kok bikin nastar ini, cuman caranya aja supaya tidak bleber dan tidak beruntusan itu aja yang saya kasih tipsnya itu.
Oke, ini udah oke. Saya keluarkan dulu. Jadi ini sebentar aja ya, yang untuk olesan atasnya ini. Ada pertanyaan dari Nayatar. Enggak. Kenapa? Ini saya dingin-dinginkan dulu ya. Biar cepat dingin, saya kebetulan di sini ada kipas nih. Baik. Nggak usah sini, biar. Ya Mbak, sambil Kenapa tanya nggak ada apa-apa. polesan nastar pecah dan kadang lepas dari nastarnya saat matang? Oh iya, kalau lepas itu biasanya kebanyakan minyak ya. Kalau olesan nastar pecah itu biasanya kebanyakan minyak. Karena kebanyakan minyak aja ya, Kalau Mbak ya? campuran minyaknya. Kalau campuran minyaknya kebanyakan itu nastar jadi lepas kulitnya. Biasanya gitu. Ini udah agak dingin ya. Jawaban nanti di Nih, feed-nya Bu Erna ya, teman-teman. Untuk pertanyaan yang tadi saya ulangi lagi. Profesional stand mixer Idealife, berapa kapasitas maksimalnya? Nanti silahkan dijawab di feed-nya Mbak Erna. Jadi bukan di live ya. sini ya. Ini olesan kedua. Kalau Baik. teman-teman warnanya mau Pertanyaan lebih dari orange, Mel Dewi. mm, Oh ya, ini Mbak, untuk masalah telur, tadi ada yang tanya hanya kuning telur saja atau perlu ditambah pewarna? Mungkin kalau pakai omega nggak perlu tambah pewarna ya Mbak ya? boleh. Opsional aja sih, suka-suka. Kalau misalkan omega ternyata warnanya kurang tajam, bisa ditambah pewarna. Tapi kalau mau yang kuningnya soft-soft aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai pewarna. Untuk olesan yang kedua ini apa harus nunggu dingin atau hangat-hangat bisa langsung dioles Iya, Mbak Erna? nunggu dingin tapi nggak usah dingin banget, nggak apa-apa. Agak hangat-hangat ini boleh, nggak apa-apa. Baik. Yang masih bertanya tentang hasil akhir nastar yang bleber, bisa nanti Uh-uh. dicek IGTV-nya di sini ya. Dari awal itu sudah Iya. banyak dibahas oleh Mbak Erna. Ada yang sudah dipanggang nastarnya, kemudian masih beruntusan. Itu tadi yang masih sama ya Mbak Erna ya? Hmm. Kebanyakan minyak ya? Beruntusan itu bisa jadi suhunya terlalu besar. Itu juga Hmm. bisa, ya. Terus eh, apa itu telurnya ngocoknya terlalu kenceng, jadi berbusa, berbuih. Itu yang bikin muncul gelembung-gelembung. Mbak Gi_Nut takaran yang pas untuk olesan nanti bisa langsung ke Ya, Instagramnya ada. Mbak Dapu RNA Ada di ya, resep sudah saya. jelas. Mm-mm. Ya, Saya udah beratang sering share. nastar Mm. selainya berapa, kemudian adonannya berapa, itu juga sudah di-share sangat lengkap di resepnya Mbak Iya, Erna. Ada di IG-nya di Dapur iya. Erna, at Mm-mm. DAPOER Erna. Iya. Kalau mau lihat resep-resep nastar saya itu bisa klik tagar nastar_dapur Erna. Itu nanti Yap. muncul semua resep-resep nastar saya. Termasuk tips-tips olesan ini juga ada. Bagaimana caranya dari Mbak Ica Cela 10, bagaimana caranya biar nastar nggak melebar padahal waktu nge-mix cuma sebentar dan adonannya lembut banget. Kalau ditambahin tepung takut keras dan ngurangi rasa. Oh, iya, berarti itu adonannya terlalu lembut. Nambahin tepungnya sedikit aja. Sampai adonan itu saya kalau lembut gitu nambahin tepungnya nggak butuh tepung banyak kok. Sedikit aja. Kira-kira 1 sendok itu udah pas lagi pulungannya. Baik. Kalau terlalu lembek. Atau bisa juga karena pemakaian butter yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ada salah satu butter yang buat kue kering ini jadi bleber. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi ada salah satu butter yang nggak bisa buat buat kue ini, kue kering semacam nastar.
sagu keju, semprit, dan lain sebagainya. Itu jadi dia nggak berbentuk. Jadi memang paling pas itu kalau mau pakai butter yang berkualitas, kalau enggak, kalau mau pakai yang untuk jualan dengan harga terjangkau, itu butternya sedikit aja, sekitar 20% tadi yang saya bilang, 10-20%. Sisanya Baik. pakai margarin aja. Dari rumah kue Dedel, Mbak, sebenarnya apa sih fungsi maizena untuk cookies? Beberapa resep saya temukan nastarnya menggunakan maizena. Apakah nanti tidak keras teksturnya? Ya, penggunaan maizena itu sebenarnya fungsinya untuk pelembut ya Mbak ya. Untuk ngelembutin asal sesuai takarannya, tidak melebihi. Jadi berapa sih paling banyak takaran maizena itu sekitar antara 15-20% dari total tepung. Kalau melebihi itu memang adonan jadi crunchy. Tapi kalau pemakaiannya Baik. pas, itu adonan ini bisa diulang 2 kali ya kalau menghasilkan yang warna yang benar-benar cantik gitu ya. Sekalian ngabisin olesannya itu ya, Mbak. Iya. Ini kalau Mbak yang Erna, bikin kalau ada adonan dua, banyak, dua yang loyang, untuk dijualan baik. itu bisa itu bikin kuningnya yang kalian banyak. Kalau ada 2 loyang di rak atas dan rak tengah, perlu ditukar-tukar nggak, Mm-mm. Mbak? Pertanyaan dari Mbak Utik Cuito. Nah ini harus diperhatikan ya, ini udah mulai agak kering, jadi ini saya kecilin lagi suhunya ya. Jadi Baik. memang suhunya harus dimainkan terus. Jadi jangan hanya dipatokan eh, suhu yang awal. Jadi harus dilihat-lihat terus. Ini saya naikin dulu biar nggak terlalu mepet ke bawah. Jadi memang bikin kue kering itu harus benar-benar diperhatikan, jangan ditinggal-tinggal, tinggal sedikit udah langsung gosong deh. Mbak Erna, untuk komenan cukup satu saja, satu akun, atau boleh sebanyak-banyaknya, Ya, Mbak Erna? Kan tadi harus ngetek 5 orang ya? enggak, satu aja. Jadi cukup satu Hmm, aja ngetek 5 orang. baik. Kalau Mbak Sabrina sebanyak-banyaknya, Sania, satu aja ya, jangan banyak-banyak. Mbak Rizka ya. Mbak Rizka Mbak memang Rizka, suka yang banyak-banyak. rajin nih. Suaranya Mm-mm. putus-putus. Oh ya, Iya tadi putus-putus ya. beberapa waktu koneksi agak kurang baik. Tapi bisa nanti Mm-mm. dicek lagi di IGTV-nya, mudah-mudahan bisa Mm-mm. jelas ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi di ajatin saya di feed nanti. Es, bukan terbalik. Jadi ini ternyata triknya nastarnya Mbak Erna bisa kinclong-kinclong seperti memakai skincare dari Korea ya Mbak Erna ya. Mm-mm. Diikuti saja Jadi yang resepnya teman-teman. penting, ya. Kalau mau lihat tips olesan, nanti ada di klik aja tagar tip olesan nastar _ double Erna. Itu Baik. nanti ada. Mbak Erna, satu Ya. resep ini yang pakai kuning telur direbus ya, jadi berapa gram kira-kira hasil akhir cookies nih? Kurang Pertanyaan lebih dari Mbak 500 Yuyun gram. Kristia. Kurang lebih 500 500 gram. gram, Mbak. Hmm. Perlu dialasi baking paper, Mbak Erna? Apanya? Saat nyimpan nastar di loyang itu. Kalau dioles Oh, enggak margarin usah. jangan ya, Mbak Enggak, jangan. Kristiana Sundari. Baking Jangan paper pakai. enggak usah. Jadi ini saya Berarti pakai langsung suhu ya, Mbak ya? atas ya. Baik. Langsung aja. Saya pakai suhu atasnya kurang lebih 100. Berapa lama ini yang kedua, Mbak Erna? Sama, kurang 3 menit sampai 5 menit. Jadi memang harus dilihat-lihat terus. Jangan sampai nanti gosong. Tapi kalau mau yang warnanya golden brown, itu bisa juga nanti waktunya dilebihin. Jadi dilihat aja. Biasanya kalau udah kering, menuju golden brown itu nggak nyampe 30 detik, 1 menit itu udah mulai kecoklatan, itu harus langsung diangkat. Jadi kalau jangan udah mulai kecoklatan. ditinggal-tinggal ya? Soalnya kalau mau warna yang golden brown, dia sudah mulai coklat, dibiarin nunggu gosong, pas dikeluarin gosong banget. Jadi sudah mulai agak coklat baru langsung diangkat.
Baik. Mbak Rahmi, Gitu. Rabi, dan teman-teman yang lain, kalau misalkan memang baru join dan ketinggalan info sejak awal, bisa nanti cek di IGTV posting barengan BCP. Nanti bisa dicek, akan Mm-mm. kita upload. Bisa dicek dari awal ya. Ada dua Ya, kali sesi postingan. ya. Ini bagus banget ya ovennya. Jadi suhu atas bawah berbeda. Saya pakai suhu atas 100, bawahnya 120. Ini harganya pun juga ramah di kantong, ibu-ibu. Kantongnya suami. Kantongnya suami. Berapa Mbak Erna kira-kira? Ini di harga 1,2 kalau nggak salah ya. Ini lagi ada promo Wow, kayaknya, jadi mungkin bisa langsung ke IG-nya ID Live. Siapa tahu masih kebagian promonya. baik. Promo Ramadan. Nanti jawab di feed-nya yang ada post produk ya Mbak Erna. Pertanyaan dari adik IPA. Iya. Yang mana tuh? Yang Untuk jawaban pertanyaan tadi, yang profesional stand mixer ideal life, berapa oh kapasitas iya. maksimalnya itu Itu jawab di di mana nanti? ya. Jawab di feed IG saya. Ya, nanti jadi Baik, saya lempar lagi untuk giveaway-nya. Nanti saya lempar lagi pertanyaan untuk giveaway produk-produk yang saya ulang lagi pertanyaannya untuk professional stand mixer EL221A ini punya ID Live ini mempunyai kapasitas berapa liter ya. Untuk ya. jawabannya bisa nanti ditulis di komen di feed Instagram saya. Nanti hari ini nanti saya share untuk pertanyaan tersebut. Jadi bagi yang nonton mungkin udah tahu pasti jawabannya. Dan kalau misalkan hari ini ada yang belum bisa nonton, mungkin masih kerja dan sebagainya, nanti bisa kepoin aja Instagramnya ID Live. Di situ banyak banget di-share tentang Mister ini, atau bisa langsung ke katalognya ada di bio Instagramnya ID Live. Ya, ini cakep-cakep banget nih produknya ID Live. Dan ada, ini kebetulan ini Mbak Reva, ID Ada apa Live aja Mbak? ngeluarin profesional food processor yang baru nih. Ini ada 5 macam pisau dia. Ini juga cantik banget nih Mbak. Ini bisa untuk motong segala macam irisan. Mau bikin keripik yang potongannya tipis, potongannya tebel, pakai ini bisa. Jadi Ini bisa bikin keripik motong sendiri di rumah ya? wortel. Iya, kentang, moto keju bisa semua ya. Jadi ini keren banget. Ini kegunaannya bagus banget. Nanti saya share. Kemarin saya udah goreng itu tuh bawang goreng pakai ini. Jadi keren banget. Saya sekarang bawang goreng nggak usah beli lagi. Beli bawang goreng tuh mahal di luar, jadi goreng sendiri aja. Jadi cukup beli alat ini. Ini sudah kita bisa pakai macam-macam. Kemarin numis-numis labu juga saya motong pakai ini, cepet banget, tinggal dimasukin aja di sini, nanti keluar. Nanti next saya review ya alat ini. Bagus banget dah Baik. pokoknya. Produk Ideal Life apa aja Mbak Erna? Selain chopper, oven, Iya mixer? banyak. Ada chopper, mixer, terus food processor itu, sampai peralatan rumah tangga ada Mbak. Mulai dari vacuum cleaner, terus apa lagi ya? Banyak. Jadi bisa lihat nanti di katalognya ID Live ya. Itu lengkap banget. Ada kompor induksi Oh, ada seperti kompor ini. juga ya. Iya, kompor induksi seperti ini. Kalau kebetulan tiba-tiba masak gasnya habis, ini menjadi solusinya. Ya, bisa pakai listrik. Baik. Mbak Erna ditunggu acara live membuat pai buah dari Mama underscore your kitchen. Itu langganan saya beli pai buah dulu di Jakarta. Halo Mbak Yo. Dari Mbak Mom underscore Meti, mau tanya sebenarnya perbandingan butter dan mentega berapa persen takaran pasnya Mbak Erna?
Ntar saya cuci tangan dulu ya. Baik. Pemakaian butter sama margarin ya. Itu sebenarnya opsional ya. Suka-suka aja. Yang penting takarannya misalkan di resep takarannya 200 gram, mau dibikin margarinnya 1:1 bisa, atau mau dibikin butternya lebih banyak, misalkan butter 150, margarinnya 50 juga lebih oke. Butter semua makin oke. Kalau mau untuk dijual, itu bisa ke margarin 150, butternya 50 aja. Itu juga udah enak banget. Kayak nastar itu kalau pakai butter, semua kalau ada kandungan butternya udah enak pasti. Saya kalau baking nastar 1 toples saya sendiri. Ini cek lagi ya. Saya naikin Junita lagi sedikit. dari Mbak Junita Najoan. Kangen suaranya Mbak Erna. Halo Mbak Junita, ini teman saya di Jakarta itu. Sahabat saya. Ikut nonton juga, bikin nggak? Dari Mbak Arinda Zikri, trik memanggang langsung 2 loyang gimana Mbak? Biar matangnya sama. Ini, perlu dipindah-pindah gitu nggak jadi, sih? Dipindah. Jadi harus dipindah atas bawah ditukerin ya. Jadi yang kira-kira 15 menit di bawah, nanti ditukar di atas sampai semuanya matang. Tapi udah pasti karena 2 loyang pasti jamnya juga nambah ya waktunya. Karena dia berganti-ganti. Dari Mbak V_Oktarina, itu panas atas ovennya itu panas apa enggak Mbak Erna? Kok dipegang-pegang mulu? Nah, ini saya kecilin jadi nggak terlalu panas. Kan saya keturunan debus, jadi saya masukin sini nggak apa-apa. Sebelum. Jadi kalau mau dikasih keju itu pas di tahap yang mana Mbak Erna? Dari Mbak Keju Risti Pujistuti. Iya, keju masuk setelah kocok butter dan gula. Baru keju dimasukin, lalu tepung, maizena sama susu. Itu yang terakhir. Yang terakhir tepung ya. Jadi udah biasakan tepung yang terakhir karena untuk mengukur tingkat itu tekstur adonan itu dari tepung itu. Jadi makanya tepungnya itu jangan langsung masuk semua. Diukur dari situ. Jadi sebenarnya bisa sendiri sih sebenarnya ya. Dari Mbak Tri Sulistiani, Mbak kalau ovennya tidak bisa disetting beda api, biasanya pakai suhu berapa? Itu lagi kembali ke yang masing-masing ovennya ya. Jadi saya nggak bisa nentukan, nggak bisa jawab harus suhu berapa. Kalau rata-rata saya pakai oven Idealife sama oven satunya lagi itu beda suhu. Saya oven satunya lagi kapasitas 30 liter juga. Itu saya main di suhu 100 itu udah panas banget. Nah, kalau ini pakai Idealife ini saya main di suhu 150 di bawah, ini suhunya pas, cukup. Ya, jadi memang antara 100 sampai 130 lah, Mbak. Jadi kalau misalkan suhunya itu kira-kira ovennya itu saya baru masukin suhu 100 ternyata udah gosong ya, udah kecilin lagi. Jadi kita memang harus banyak bermain dengan oven kita, ya. Jadi nggak bisa dulu ya, Mbak ya. Nggak bisa berpatokan dengan resep yang ditulis gitu. Jadi kita memang harus benar-benar kenalan sama oven, sering-sering diajak ngobrol, diajak salim kayak saya tadi tuh nih. Ini karena sering saliman sama oven nih. Watt berapa itu Mbak untuk ini nggak jelas 450. Ya Mbak 450 ya. Entah ini oven udah ya. Mixer yang ditanya. Ini udah ya hasilnya seperti ini. Tuh kan kinclong. Jadi tadi saat ngoven kipasnya perlu dinyalakan apa enggak Mbak? Pertanyaan dari Mbak Maria. Saya sih nggak terlalu, saya nggak pakai kipas ya. Kalau misalkan ini kan kebetulan nggak usah perlu pakai kipas nggak apa-apa. Kalau pakai kipas karena takutnya ini dia malah karena suhunya berputar, jadi nggak cepet-cepet matang. Terus saya pindahin dulu ini yang di tengah. Baik, untuk Mbak Kristiana Sundari dan teman-teman, saya ulangi ya giveaway-nya. Pertanyaan dari giveaway adalah professional stand mixer Idealife, berapa kapasitas maksimalnya? Nanti silahkan dijawab di IG-nya Mbak Dapur Erna, nanti akan di-upload.
kita bisa eh, menjawab di situ. Cukup satu kali saja, tag 5 teman. Mohon maaf, sinyalnya Mbak Etna kayaknya ada masalah. Saya coba undang ulang ya. Halo Mbak Heni, Heni Larina. Mohon maaf sinyalnya Mbak Erna bermasalah. Saya coba lagi. Iya Mbak Evi, Mbak Erna hilang. Sinyalnya yang hilang. Baik, Mbak Erna sudah Ya, Mbak. kembali Terputus lagi, Mbak. online. Iya, PLN ada masalah lagi ya Mbak ya. Ngelek ya, Mbak ya? Benar, Mbak. Iya Mbak Erna. Hmm. Oh Mbak Reva glowing. Iya, saya tadi pakai polisan kuning telur juga Mbak Suji ya. Baik, teman-teman sambil menunggu Mbak Erna kembali aktif sinyalnya ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Profesional stand mixer Ideal Life, berapa kapasitas maksimalnya? Silahkan nanti dijawab. Cukup satu kali di Instagramnya Mbak Erna. Oh, Mbak Ernanya hilang lagi. Sebentar saya undang ya. Alhamdulillah. Ya, udah, Mbak. Ya, oke. Silahkan dilanjut Mbak Erna. Ya, ini udah selesai ya. Jadi ini yang pemanggangan kedua hasilnya seperti ini. Ini nanti bisa didinginkan, terus sampai benar-benar dingin baru dimasukin toples. Kalau ada yang nanya, kalau untuk pengiriman keluar kota kira-kira bisa. Ini sebenarnya kalau nastar yang resep saya ini kan full butter, untuk pengiriman luar kota tidak disarankan ya, karena benar-benar rapuh. Jadi saya pernah coba meskipun udah saya wrapping, saya double-double dusnya, tetap aja hancur karena kena guncangan. Ya. Jadi sebaiknya memang Cookies lain mungkin bisa ya. Kota aja. Kalau nastar pakai keju, kenapa lebih cepat berjamur? Dari Mbak Rina Rahayu. Mungkin kejunya basah ya. Jadi ada beberapa jenis keju yang kelembapannya itu berbeda-beda. Jadi kalau mau kejunya nggak basah, nggak lembab ya, itu bisa dikeringin dulu, diangin-anginkan dulu, atau ditaruh di dalam kulkas, atau dipanggang sebentar sampai dia kering, baru dibuat masak. Boleh dikasih lihat hasil bagian bawahnya nastar, Mbak? Ada beberapa yang penasaran. Iya, ini, Mbak. Sekuning apa? Nah, itu. Cakep Begini, banget ya. Ya. Atasnya ini cakep, bawahnya cakep. Benar. Kadang ada yang masih agak kuning, agak ini biasa. Ini saya suka yang seperti ini, ya. Jadi dia udah matangnya udah matang-matang benar ya. Tuh. Jadi oke, itu tadi ya mungkin
tip dan trik dari saya. Saya ini karena hasil pengalaman aja. Saya nggak pernah belajar, nggak pernah kursus ataupun sekolah. Jadi mungkin kalau ada teman-teman lain, saya yakin memang banyak juga teman-teman lain yang mempunyai tips lebih oke daripada saya. Jadi nanti mungkin bisa sharing atau bisa mungkin kasih masukan ke saya juga. Saya dengan senang hati juga. Saya memang kalau belajar itu harus banyak-banyak membaca mungkin ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau ada yang suka DM ke saya, Mbak, tolong dong share resep ini gitu. Belum tentu resep saya cocok dengan teman lain yang mencobanya, karena banyak juga resep-resep lain yang bertebaran, entah itu berupa nastar atau kue kering lain. Jadi memang kita harus sering-sering mencoba resep mana yang mungkin cocok dengan lidah kita. Jadi kadang ada yang suka nastar lumer, kadang Mbak, kok saya coba nggak terlalu lumer, tingkat kelumeran itu juga berbeda-beda setiap orang. Saya ngerasa kalau nastar saya pakaiin butter itu udah lumer banget, apalagi kalau udah nginep 2-3 hari. Gitu. Kadang-kadang kalau saya bikin satu resep nggak sampai nginep. Baru 2 hari. Ada yang tanya Mbak Erna? Uh-huh. Dari Mbak Rumi_cookies. Kejunya kalau di oven dulu bisa nggak Mbak? Baru dicampurin ke adonan. Jadi mungkin maksudnya supaya nggak cepat basi gitu ya Mbak Erna ya? Iya boleh, boleh di oven dulu boleh. Jadi kejunya nanti jadi lebih lebih garing ya. Jadi mungkin bisa lebih awet. Cuman mungkin tekstur nastar jadi tidak lumer ya. Mungkin bisa ngepru tapi jadi agak sedikit crunchy karena tekstur dari keju yang garing. Ini sambil tengok-tengok gitu ya. Ya. Ini waktunya kurang. Ya, kalau gitu. pakai otang, Mbak, kalau pakai otang pertanyaan dari Rahmi Rabi, berarti harus pengenalan oven masing-masing ya? Itu untuk panggang pertama, itu pakai di rak tengah. Apinya kecil, sedang cenderung kecil apinya ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan juga kalau pakai otang. Yang penting itu di atas 30 menit. 30 menit itu dia sudah masih agak kuning itu udah benar. Tapi kalau sebelum 2 menit dia udah coklat berarti kegedean itu. Jadi harus dikecilin lagi. Mungkin itu berlaku untuk oven deck juga ya Mbak Erna ya? Ya betul. Kalau oven deck kan ada api atas bawah, cuman kalau oven deck kan api atasnya itu berupa benar-benar api ya, bukan berupa elemen panas. Jadi memang harus hati-hati untuk pemakaian oven deck karena dia api atas berupa api. Jadi kayaknya nggak cocok kalau menganggap nastar ini nanti bisa nastarnya bisa kena bara itu bisa langsung gosong. Jadi nggak apa-apa, lebih aman pakai oven bawah aja terus. Jadi pada saat habis oles itu nanti loyangnya itu bisa taruh di paling atas, rak paling atas. Terus lubang atas itu harus ditutup. Semoga menjawab pertanyaannya Mbak Efni Kurnia 9 ya. Ada salam dari Mama_Your_Kitchen, andai Mbak Erna masih di Jakarta. Wow. Teman-teman saya banyak yang di Jakarta. I miss you semuanya. Ini kebetulan kan yang udah tahu background saya, suami saya kebetulan kerja di pindah-pindah, jadi abdi negara. Jadi saya memang berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Jadi kemarin sebelum ke sini memang saya di Jakarta, jadi Jakarta masih ingat kue-kue saya. Doain nanti saya kembali ke Jakarta, nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Amin. Buat Mbak Reni_Triana, kalau ketinggalan nanti bisa cek di IGTV-nya posting barengan BCP ya. Ya, betul. Oke, jadi mungkin bisa kita akhiri sesi ini ya Mbak Reva ya. Udah cukup tip dan trik dari saya. Ini sekedar sharing aja. Mungkin banyak ilmu lain di luar sana. Boleh mau ikutin yang mana saja. Kalau mau ikutin tip dan trik saya seperti itu tadi. Dan untuk menyimak ulang bisa nanti bisa lihat di activity saya di feed, termasuk jawaban JP ya. Mudah-mudahan semuanya jadi gitu Mbak Reva. Oke, mungkin bisa. Amin.
Baik, saya atas nama keluarga besar BCP mengucapkan terima kasih atas sharingnya hari ini, Mbak Erna. Mudah-mudahan ke depan masih berminat untuk memberi waktu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara live ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik tadi kendala di sinyal ataupun mungkin suara yang kurang jelas, atau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, monggo bisa di DM. Baik, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua, menjadikan kita semakin bermanfaat untuk keluarga terutama. Baik, acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erna, terima kasih Ideal Life, terima kasih BCP.